Jadi saya melihatnya penghilangan atau dilopotnya akun WhatsApp ini sengaja. Kita di sini akan menyingkap tabir terenggutnya dan hilangnya 5 nyawa manusia di Indramayu, bahkan nyawa satu keluarga sekaligus telah terenggut dari kehidupannya. Bukan hanya orang tua dan dewasa yang jadi korban, bahkan ada balita yang tidak berdosa pun menjadi sasaran kebrutalan para pelaku yang sangat keji, sadis, dan kejam. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, admin turut berbelasungkawa dan mari kita doakan para korban agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kami turut berduka dan kehilangan, dan kami sangat mengecam para pelaku-pelaku yang sangat keji tersebut. Yang akan kita bahas kali ini tentang chat WhatsApp terdakwa Ririn dan Aman Yani yang kata kuasa hukum Ririn, akun WA milik Ririn diduga keras di logout oleh penyidik. Akun WhatsApp di handphone Ririn itu di logout. Kenapa di logout? Saya tanya, kenapa Pak Jaksa ini di logout? Kata jaksa, ini dari penyidiknya seperti ini. Lah. Lalu, jika benar akun WA terdakwa Ririn di logout oleh penyidik, bukankah WA tersebut bisa mempermudah untuk menjadi sebuah petunjuk penyidik untuk mengungkap kasus ini? Pertanyaannya, kenapa justru penyidik diduga merusak akun WhatsApp terdakwa Ririn? Padahal potensi menggali perencanaan itu biasanya paling gampang lewat alat komunikasi. Iya. Lalu apa? Bagaimana? Saya pentingnya handphone WA Ririn itu. Bukti Ya, semuanya. WA Dia Ririn harus itu otentik harus dibuka. lah. Ririn melalui WhatsApp setelah mayat ditemukan. Ini teka-teki yang akan menjadi daftar panjang dalam kasus ini dan harus dibongkar. Dan inilah PR buat para penegak hukum yang saat ini sedang bertugas mengadili dalam perkara ini. Jika benar dugaannya bahwa penyidik telah melogout akun WhatsApp terdakwa Ririn, tentunya ini melanggar aturan-aturan hukum. Karena WhatsApp tersebut bisa dijadikan petunjuk yang tentunya akan mempermudah dalam penyidikan kasus tersebut. Dan bisa jadi atas petunjuk dari akun WhatsApp terdakwa Ririn ditemukan petunjuk-petunjuk lain dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lain. Pelakunya bukan. Pelakunya itu Pak Aman Yani sama Joko. Bagaimana seorang penyidik yang seharusnya menegakkan hukum akan tetapi malah melanggar hukum? Jadi saya melihatnya penghilangan atau dilopotnya akun WhatsApp ini sengaja. Jika kita melihat fakta-fakta persidangan, ada sebuah tantangan buat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus ini dengan cermat. Di fakta persidangan, terdakwa Ririn mengakui bahwa ada pelaku lain dan bahkan terdakwa Ririn mengaku tidak pernah melakukan atau menghilangkan 5 nyawa yang seperti saat ini didakwakan. Saya bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelakunya. Saya bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelakunya. Ini sangat mengejutkan. Menurut pengakuan Ririn, pelaku yang sebenarnya adalah Aman Yani dan beberapa orang lainnya. Lalu kenapa Ririn bisa jadi terdakwa dan kasus ini bisa naik ke persidangan? Sesuai BAP Ririn mengakui bahwa Ririn lah pelakunya. Yang lebih menggemparkan, setelah perkara ini disidangkan, terdakwa Ririn teriak dan mengaku bahwa dialah bukan pelakunya. Akan tetapi, sesuai BAP Ririn telah mengakui perbuatannya. Lalu, kenapa terdakwa Ririn baru-baru ini mengaku bukanlah pelaku yang sesungguhnya? Baru-baru ini terungkap di persidangan. Saat penyidikan, terdakwa Ririn mengaku dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatan yang
tidak pernah ia lakukan. Kamu diapain Rin kakinya, Rin? Saya dipatahin, Pak. Ini Pak kakinya, Pak. Dengan terpaksa, terdakwa Ririn mengakuinya karena mendapatkan sebuah tekanan dan kekerasan dari oknum penyidik. Terdakwa Ririn dipaksa untuk mengaku, disiksa, dan kakinya dipatahkan. Tentunya publik sontak kaget mendengarkan berita ini. Akan tetapi, penyidik pun menyangkal bahwa telah melakukan kekerasan terhadap terdakwa Ririn di saat penyidikan. Penyidik sudah bekerja sesuai SOP dan saat penangkapan pun dilakukan secara prosedural dengan melakukan tindakan terukur. Ini juga mengumpulkan CCTV di mana di sana sangat jelas tergambar bahwasanya ada Ririn dan Prio. Kedua pelaku ini datang masuk ke rumah milik Budi dan kemudian tidak terlihat lagi sampai kemudian CCTV ini merekam aktivitas mereka berdua lagi keluar dari gerbang yang sama pada sekitar pukul 5 pagi. Ini tentunya menjadi tugas kepolisian untuk mengungkap kasus ini dan tidak boleh diabaikan atas keterangan terdakwa Ririn. Siapa tahu memang ada pelaku yang sebenarnya yang disebut-sebut oleh Ririn. Dengan adanya petunjuk-petunjuk baru dari terdakwa Ririn, polisi seharusnya melakukan sebuah pengembangan agar perkara ini terungkap dan kebenaran menjadi terang benderang, lalu terbongkar siapa pelaku yang sesungguhnya. 4 kejanggalan kasus pembunuhan satu keluarga yang terungkap di persidangan. Kejanggalan pertama, akun WhatsApp di handphone Ririn Rifanto itu dilempot. Padahal ketika baru disita oleh penyidik, akun WhatsApp-nya itu masih ada di handphone. Bahkan 2 kartu SIM-nya juga lengkap. Tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dirubah. Namun, begitu di persidangan, diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum, begitu saya cek akun WhatsApp-nya, tidak ada, log out. Nah, saya tanya sama jaksa, ini kenapa Pak Jaksa? Jaksa menjawab, dari penyidiknya seperti ini. Artinya kalau saya pahami kalau dari penyidiknya seperti ini, berarti dari penyidiknya sudah dalam keadaan logout WhatsApp-nya. Lalu apa pentingnya akun WhatsApp itu untuk pembuktian kasus pembunuhan satu keluarga yang menyita perhatian publik ini? Akun WhatsApp Ririn itu kalau masih ada, itu berisi mengenai 2 hal. Yang pertama adanya pelaku lain, yaitu Aman Yani. Jadi pada tanggal 24 Agustus 2025, Ririn saat itu menerima telepon dari Aman Yani, diajak bertemu di kuliner Cimanuk. Namun sebelum telepon, menurut Ririn, Aman Yani itu SMS dulu. Gini kalimatnya, Rin, sirangan di, artinya kamu di mana? Nggak dibalas oleh Ririn SMS itu. Kemudian chat WA, kata Aman Yani, Rin, ngendi, artinya di mana? Nah, baru Ririn jawab, kin siapa? Ini siapa? Kenapa Ririn bertanya? Karena Aman Yani itu setiap menghubungi Ririn itu selalu ganti nomor, pakai nomor beda lagi. Itu menurut Ririn. Tetapi nomor itu disimpan oleh Ririn, Om Aman 1, Om Aman 2, Om Aman 3, Om Aman 4, Om Aman 5, banyak, lebih dari 10 menurut Ririn. Makanya penting di handphone itu kalau tidak dihapus itu ketahuan semua nama-nama Aman Yani dalam kontak handphone Ririn. Apakah memang ada pelaku lain atau justru pelakunya terdakwa Ririn dan Prio sendiri? Ini menjadi PR yang tidak mudah untuk penegak hukum jika kasus ini ingin terungkap terang benderang agar keluarga korban mendapatkan sebuah keadilan. Chat WA Ririn ke Aman Yani, Om ngendi, Om di mana, artinya tidak dibales, tidak aktif, checklist 1. Kemudian Ririn juga sampai 5-6 kali itu, Om ngendi, Om ngendi, Om ngendi, di mana, artinya Om di mana, Om di mana. Itu sampai 5-6 kali menurut Ririn, tapi tidak aktif, cuma checklist 1. Nah, kemudian Ririn juga WA Budi, Bud ngendi, artinya tuh Bud di mana. Nah, kalau ke Budi ini menurut Ririn itu checklist 2. Itu checklist 2 terbaca, cuma tidak dibalas. Nah, berarti handphone Budi ini aktif nih setelah terjadi pembunuhan selesai itu kan. Nah,
kuat diduga handphone dikuasai oleh pelaku. Nah, kemudian Ririn juga WA lagi ke Budi. Bud, sebenarnya Sira anan ngendi. Nah, artinya Bud, sebenarnya kamu ada di mana? Nah, ini checklist 1, kata Ririn. Artinya tidak aktif. Nah, kemudian Ririn juga sempat telepon Budi melalui WA, tetapi nggak diangkat. Kemudian telepon lagi ke WA Budi, pernah berdering, ya, tapi tidak diangkat. Nah, terus kemudian nggak aktif. Jadi kadang aktif, kadang tidak. Nah, mengetahuinya itu kadang checklist 2, kadang checklist 1. Di mana Aman Yani ini diduga sebagai otak pelakunya karena sebelumnya berada di rumah korban, sepengetahuan Ririn. Begitu Ririn diajak Joko, kemudian kembali, Aman Yani sudah tidak ada. Itu sepengetahuan Ririn. Ririn tidak tahu kalau ada Hardi sama Yoga, karena kalau Hardi sama Yoga yang tahu itu Prio. Itu. Kemudian dari chat WhatsApp ini juga diketahui bahwa Ririn tidak terlibat pembunuhan, tidak tahu pembunuhan. Dibuktikan dengan adanya chat Ririn kepada Aman Yani, Om ngendi. Nah, itu kan artinya dia tidak tahu. Kemudian Bud ngendi. Nah, di mana? Nah, ini Budi loh ya. Secara fakta menurut keterangan Prio itu, secara fakta begitu Ririn balik itu sudah meninggal ya, mayat ada di belakang diberesi oleh Aman Yani, oleh Hardi, oleh Yoga, oleh Prio ya. Tetapi Ririn ini masih menanyakan dengan WA ke Budi, Bud ngendi, itu checklist 2 tetapi tidak dibalas. Kemudian Bud, sebenarnya Sira anan ngendi. Nah, Bud, sebenarnya kamu ada di mana? Nah, ini kan Ririn tidak tahu bahwa Budi itu sudah mati, sudah berada di ruang belakang di tempat mesin cuci. Jadi Ririn ini sama sekali tidak tahu pembunuhan itu. Dibuktikan dengan adanya Ririn chat Budi menanyakan Budi ada di mana. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini hingga tuntas. Kita sambung di segmen video berikutnya.